Tanda perubahan zaman dengan jejak-jejak sejarah baru-baru ini masih terlihat jelas. Presiden Perancis Emmanuel Macron mendarat di Suriah menjelang KTT NATO di Ankara. Kunjungannya menandai pertama kalinya seorang pemimpin barat utama menginjakkan kaki di Suriah sejak Perang Saudara selama 13 tahun yang berpuncak pada Ahmed al-Shara memimpin kudeta untuk menggulingkan Bashar al-Assad. Sementara banyak pemimpin barat berhati-hati terhadap al-Shara dan latar belakangnya dalam ekstremisme Islamis, Macron dan Perancis telah mendesak sekutu-sekutunya untuk mencabut sanksi terhadap Suriah dan mengizinkan aliran investasi guna membantu membangun kembali negara tersebut. Ini adalah tujuan utama kunjungan Macron, dengan keduanya menandatangani kesepakatan tentang perdagangan dan kerjasama. Prancis juga akan mendampingi Anda. Prancis akan berdiri bersama Anda. Suriah akan menerima kembali lebih dari 50 juta euro yang disita dari aset yang diperoleh secara ilegal oleh keluarga mantan diktator. Kami adalah yang pertama mengambil tindakan hukum ini dan yang pertama menuntaskannya sampai akhir. Kami akan terus melanjutkan di manapun keadilan bisa ditegakkan. Dana ini akan dikembalikan kepada rakyat Suriah untuk membiayai proyek pembangunan nyata di seluruh negeri. Al-Shara senang karena negaranya tidak hanya mendapatkan dorongan finansial, tetapi juga dorongan diplomatik. Saya juga senang mengumumkan hari ini bahwa kami telah sepakat untuk memulai proses pertukaran duta besar residen antara Damaskus dan Paris sesegera mungkin, sebagai langkah menuju pemulihan hubungan diplomatik ke status normal sepenuhnya. Presiden Suriah juga meminta dukungan Prancis terkait sekutu bersejarah mereka. Membahas secara jelas pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Posisi tegas kami adalah bahwa untuk mencapai stabilitas yang nyata, diperlukan komitmen internasional untuk memaksa Israel mematuhi perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974 dan sepenuhnya menarik diri dari semua wilayah yang didudukinya sejak 8 Desember. Kami sangat mengecam serangan sistematis ini yang merusak keamanan seluruh kawasan. Kami berharap Prancis memainkan peran aktif dalam menghentikan eskalasi ini dan memastikan penghormatan terhadap hukum serta perjanjian internasional. Namun, pertemuan mereka dibayangi oleh insiden lain di Damaskus. 18 orang terluka dalam 2 ledakan di luar hotel tempat Macron menginap. Presiden Perancis saat itu berada di istana kepresidenan Suriah dan tidak terluka. Sementara pelaku ledakan tersebut masih belum dapat dipastikan, al-Shara telah berupaya untuk menyatukan berbagai faksi militan di Suriah. Dan peristiwa ini, tepat pada saat Suriah sedang berusaha untuk lebih dekat dengan Barat, menjadi pengingat yang sangat relevan bahawa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sekarang kita bersama Miriam Benrat, seorang ilmuwan politik dan peneliti Timur Tengah yang bergabung bersama kita dari Paris. Miriam, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih. Bagaimana seharusnya kita memaknai kunjungan ini saat ini? Apakah ini menandai kembalinya Suriah secara diplomatik? Atau apakah pengeboman ini benar-benar menunjukkan betapa rapuhnya kembalinya Suriah tersebut? Ya, saya rasa begitu. Maksud saya kunjungan ini sangat simbolis kerana memang ini adalah kunjungan pertama seorang pemimpin Eropah ke Suriah sejak awal Perang Saudara. Pernah ada pendekatan dengan Bashar al-Assad pada masa kepresidenan Sarkozy, jika anda ingat, yang tentu saja benar-benar berhenti sejak dimulainya Perang Saudara di Suriah. Dan Perancis sekarang juga mengingatkan semua orang tentang beratnya dan pentingnya sejarah. Perancis adalah bekas, seperti yang anda tahu, bekas kekuatan mandataris yang dulu memegang mandat untuk mengelola Suriah. Jadi ini sangat simbolis juga secara historis, tapi hal itu tidak bisa menyembunyikan seperti yang baru saja Anda sebutkan, besarnya masalah yang masih dihadapi Suriah, termasuk masalah keamanan, seperti yang telah kita lihat, yang tidak menghentikan Emmanuel Macron untuk melanjutkan kunjungannya dan berbagai pertemuannya. Namun hal itu tidak bisa diabaikan. Dan merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh Ahmed al-Shara mengenai keberadaan Israel, kita juga tidak bisa mengabaikan bahawa Israel memiliki militer. Militer ikut campur, seperti yang anda tahu, untuk membela komunitas Druze yang diserang secara langsung oleh pasukan yang terkait dengan pemerintahan sementara yang baru. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Harus ada kemajuan nyata yang dilakukan oleh pemerintah ini. Dan juga tentu saja termasuk situasi minoritas. Saya tadi menyebutkan komunitas Druze, kita juga bisa menyebut komunitas Kurdi.
Sudah jelas ada banyak alasan mengapa Al-Syara'a menaruh harapan pada Macron dalam kunjungan ini. Istana LCC mengatakan sekitar 58 juta dolar aset yang disita dari keluarga Assad kemungkinan akan segera dikembalikan ke Suriah setelah pertemuan ini. Namun terkait apa yang diharapkan Macron dari Syara, apa yang ingin dia dapatkan dari kunjungan ini? Jadi menurut saya, pendekatan ini bisa kita bandingkan dengan pendekatan Donald Trump. Ada keyakinan bahwa melalui diplomasi ekonomi, ada kemungkinan untuk meyakinkan Ahmed Al-Shara untuk mewujudkannya. Mencapai hal-hal ini, kemajuan ini, yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya di bidang ekonomi saja. Tetapi ada gagasan bahwa kemajuan ekonomi akan memicu kemajuan politik, kemajuan keamanan, dan pada akhirnya dan juga mendorong Suriah menuju proses perdamaian dengan Israel, yang menurut saya memang ada relevansinya sampai batas tertentu. Tapi sejujurnya sejauh yang saya lihat, belum banyak kemajuan dalam program ekonomi ini. Dan ini bukan hanya soal pencabutan sanksi atau menarik lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF. Ini bukan hanya soal menjanjikan kemajuan kepada ASC dan Prancis serta menarik perusahaan-perusahaan besar. Harus ada juga sebuah visi. Dan saya rasa kita belum melihat hal ini dari pemerintah ini. Kita juga belum melihat banyak kemajuan demokrasi. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, situasi minoritas sangat mengkhawatirkan. Sekarang Macron sedang menuju ke KTT NATO di Turki. Bagaimana Macron akan membawa percakapan ini dari Damaskus ke KTT NATO? Bagaimana Suriah kemungkinan akan dibahas di sana? Ya, seperti yang saya katakan, saya rasa kita telah melihat semacam bentuk koordinasi antara Amerika dan Perancis. Dan juga satu aktor utama, iaitu Turki, yang mendukung rekonstruksi ekonomi ini, mencoba menormalkan situasi dengan menutupi masalah-masalah yang baru saja saya sebutkan, yang menurut saya masih belum terselesaikan. Saya rasa ada banyak daya ungkit diplomatik untuk mendorong Al-Shara menuju normalisasi di dalam Suriah. Jadi kita akan lihat sejauh mana pertemuan puncak ini dan kehadiran 3 pemain utama ini dapat mendorong Al-Shara untuk bergerak lebih cepat dan menunjukkan kemajuan konkret yang akan membawa pada kemajuan yang kita semua harapkan. Dan mari kita perjelas. Selama kemajuan ini belum ada, Al-Shara tidak bisa mengharapkan Israel meninggalkan wilayah selatan Suriah atau untuk mempercayai bahwa bisa saja ada bentuk normalisasi dan keamanan jangka panjang antara kedua negara yang tidak disebutkan. Karena inilah tentu saja yang mengganggu para perwakilan diplomasi ekonomi ini. Miriam Benran, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih atas wawasan Anda. Terima kasih. Tanda-tanda peringatan keamanan di Suriah semakin bertambah. Ledakan hari ini di dekat Hotel Macron terjadi hanya beberapa hari setelah bom mematikan di sebuah kafe di Damaskus, menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 20 lainnya. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab, tetapi sel-sel ISIS dan kelompok jihadis lainnya masih aktif di Suriah. Dan itu berarti tantangan terbesar bagi Al-Shara mungkin bukan diplomasi, tetapi membuktikan bahwa dia benar-benar bisa mengamankan ibu kota. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita bersama Aram Akil, seorang ahli kelompok jihadis di Suriah yang bergabung bersama kita dari Jerman. Aram, senang sekali bisa berbincang denganmu di I24 News English hari ini. Ketika kita melihat situasi di Damaskus hari ini, siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan mempermalukan Bashar al-Assad selama kunjungan Macron? Apakah kita sedang membicarakan ISIS, loyalis Assad, atau faksi-faksi saingan? Bagaimana pendapatmu tentang situasi hari ini? Baik, terima kasih Niko sudah mengundang saya. Saya rasa di sini saya harus sedikit berhati-hati sebelum menuduh pihak tertentu, karena belum ada investigasi independen yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab, dan tidak akan pernah ada. Pola yang sama terjadi pada semua pengeboman dan serangan sebelumnya yang terjadi selama lebih dari 18 bulan sejak rezim Jolani yang berafiliasi dengan Al-Qaeda berkuasa. Pengeboman hari ini bukan yang pertama kali terjadi. Mungkin saja mendapat perhatian media lebih karena Macron sedang berkunjung.
Yang bisa kami katakan adalah bahwa insiden ini sendiri mengungkapkan masalah struktural, bukan sekedar mengidentifikasi satu pelaku saja. Rezim saat ini bergantung pada sebuah jaringan besar yang mencakup ribuan jihadis internasional. Dan saya akan membuktikannya sekali lagi. Beberapa hari yang lalu, dalam sebuah podcast, penasehat media Jolani muncul. Podcast tersebut direkam dan dipublikasikan di YouTube dengan durasi 3,5 jam. Dia terus-menerus membanggakan Al-Qaeda dan terus memuji Usama bin Laden. Dan dia juga berbicara tentang mujahidin yang saat ini berada di Suriah. Dia berbicara tentang para jihadis ini, menyatakan bahwa jika situasinya menjadi tidak stabil, mereka akan muncul kembali dan mengulangi peristiwa 11 September. Puluhan kali, tidak hanya di Suriah, tetapi di seluruh wilayah dan di berbagai negara. Ini menunjukkan kesadaran bahwa mereka memiliki bom yang sudah siap pakai, dan siapapun yang memegang atau memiliki alat teror seperti itu pasti akan meledakkannya pada dirinya sendiri, cepat atau lambat. Jadi Jolani menggambarkan dirinya mampu mengendalikan para jihadis atau mujahidin ini, namun dia terlalu lemah untuk melakukannya. Dan dia sama sekali tidak memiliki otoritas pusat atas mereka. Dia hanya punya otoritas atas kelompok minoritas, tapi tidak atas para jihadisnya sendiri. Mereka bisa bergerak bebas antar kota, dan inilah tantangan keamanan terbesar yang dihadapi seluruh negara. Dan ini akan tetap terjadi selama rezim Jolani berkuasa. Mereka benar-benar mengubah negara ini menjadi negara gagal jihadis dengan tangan mereka sendiri. Dan jika ISIS yang bertanggung jawab, itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah benar-benar berhasil menetralkan ancamannya. Dan kita semua telah melihat bagaimana pemerintah membebaskan ribuan anggota ISIS beberapa bulan lalu pada bulan Januari. Mereka membebaskan mereka beserta keluarganya dan menyebarkan mereka ke banyak kota besar. Dan alih-alih melakukan deradikalisasi terhadap mereka, pemerintah Jolani justru mendaftarkan mereka ke kursus syariah reguler di dalam masjid. Jadi, satu poin terakhir, tolong. Kita juga harus ingat bahwa Jolani memiliki banyak musuh, bahkan di antara mantan sekutu jihadisnya, yang menganggap evolusi pragmatis politiknya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap mereka. Sebuah wawasan yang menarik tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam Suriah saat ini. Aram Akil, terima kasih atas wawasannya. Sungguh menarik mendengar apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup pemerintah itu. Terima kasih.